waktu hanya berjalan satu arah. Ya, jadi kalau kalian sudah umur 30, umur 40, nggak bisa balik lagi ke umur 20. Dan ini adalah satu fakta yang semua orang harus terima. Dan kadang kita sadarnya itu pada saat kita sudah di umur segitu. Pas kita masih umur 20-an, kita masih santai-santai-santai. Tiba-tiba pada saat umur 30, umur 40 baru sadar. Ternyata bener juga cepet ya waktu ya. Kok pada saat muda nggak ngerjakan ABC ya? Kok bisa melakukan kesalahan ABC ya? Nah, di sini saya akan sharing tentang tips terkait uang yang juga berdasarkan dari pengalaman saya pribadi 10-15 tahun terakhir dari sisi investasi, bisnis, dan juga karir. Dan saya harap ini bisa menjadi pegangan kalian dan kalian ingat terus ketika kalian ingin manajemen uang kalian. Yang pertama adalah jangan all in di satu instrumen investasi. Nah, ini hal yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Terdengarnya memang simple, tapi banyak sekali orang yang masih melakukan ini. Anak muda, bahkan ya kalian yang nonton ini saya yakin mungkin masih banyak yang seperti ini. Terutama kalau sekarang ini lagi zaman kripto, ya lagi kripto bull nih, momen-momen narasinya sudah masuk, kripto sepertinya arahnya akan bull. Banyak sekali orang-orang yang FOMO dan akhirnya all in. Ya sama seperti di tahun 2021-2022 ya ketika kriptonya itu naik, momen bull, itu banyak sekali yang all in. All in-nya tanpa ilmu. Jadi benar-benar ke kripto doang, ke satu kripto doang. Nah yang ingin saya tekankan di sini, ya kalau kalian ingin investasi di kripto boleh, ya boleh. Tapi kalian harus manajemen resikonya. Jangan cuman semuanya investasinya di kripto. Jadi harus ada alokasinya karena kripto ini fluktuatif. Fluktuatifnya lebih sadis dari saham. Apalagi kalau kalian belinya koin-koin yang micin, koin-koin gorengan. Itu naik bisa 50%, 100, 200%, tapi turunnya juga bisa sampai 0. Gitu, jangan sampai kalian all in ke kripto. Jadi kalau dari saya sendiri, patokannya adalah, kalau saya ya, kalian bisa ikuti atau punya pandangan sendiri juga nggak masalah. Saya dari keseluruhan portfolio, kripto itu di 10 sampai dengan 20%. Ketika saya lagi kondisi agresif. Mungkin bisa maksimal 30%. Tapi tidak lebih dari itu. Yang lainnya di instrumen yang lain. Saya pecah, ada beberapa reksadana pasar uang, ada juga saham, ada juga obligasi. Tapi kripto saya batasi, ya, tidak ikut-ikutan orang. Nah, kalian jangan sampai kalian all in-nya ke kripto menurut saya ya, apalagi kalau kalian sekarang pendapatannya pas-pasan, hidup dari bulan ke bulan juga masih berat, kalian benar-benar harus ingat dengan ini. Karena di tahun 2021 sampai 2022 tuh banyak sekali yang mati juga karena all in. All in-nya bukan cuma pakai uang sendiri, tapi all in-nya juga pakai hutang dari luar, minjem ke orang, all in ke kripto. Kriptonya hancur, nggak bisa balikin, hutang buat makan pun susah dalam keseharian. Gitu. Jadi kalian harus bisa mendiversifikasi dari sisi portfolio, bikin cap-nya. Pada saat investasi di kripto juga jangan all in di satu koin. Kalian pecah. Mungkin koin-koin yang lebih besar, misalnya seperti Bitcoin atau Ethereum itu ada alokasi 20-30%, baru sisanya dipecah ke koin-koin yang kecil dan menengah. Ya jangan sampai kalian hanya all in ke satu. Ya ini penting banget ya, karena banyak sekali anak muda yang FOMO, ya karena gampang sekali terpengaruh dari sisi emosinya ya. Jadi baru lihat satu konten, ngelihat satu jenis koin naik, langsung all in ke sana. Ya totonya hancur setelah beberapa bulan. Intinya jangan all in. Kalian catat ini, ingat. Ya ketika manajemen buat investasi jangan pernah all in ke satu. Selalu manajemen resiko, selalu diversifikasi. Yang kedua adalah bedakan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kalian ingin investasi, kalian harus benar-benar bedain. Ini yang kalian taruh, ini buat 20 tahun ke depan pada saat kalian pensiun, atau untuk kebutuhan tahun depan atau 2 tahun lagi. Jangan sampai seperti orang yang saya kenal, punya uang 800 juta, tahun depannya mau nikah pakai uang itu, dimasukin ke kripto. Dari 800 juta tinggal 300 juta. Turun, 500 jutanya akhirnya apa? Pinjam dari orang yang dia kenal. Karena kenapa? Ya dia nggak membedakan gitu antara yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dari saya ya untuk manajemen portfolio saya, untuk yang jangka pendek itu dibedain. Untuk jangka pendek jangan taruh di instrumen investasi yang fluktuatif seperti saham ataupun kripto. Jadi taruhlah di instrumen investasi yang memang pada saat kita butuhkan itu tidak terlalu fluktuatif, bisa kita ambil, misalnya reksadana pasar uang. Ya kalau dari saya misalnya 1 tahun ke depan ingin dipakai, lebih baik reksadana pasar uang. Tapi kalau misalnya mau ditaruh untuk sampai pensiun, ya nggak apa-apa, taruhnya di yang
Tadi misalnya di saham ataupun kripto untuk jangka panjang. Nah ingat ya ini dibedain karena banyak sekali orang yang nggak membedakan dan ini bahaya banget. Dan ini selalu berulang di anak-anak muda gitu. Ya, dia ngerasa dia hebat gitu, dia ngerasa ini pasti akan naik, pasti akan naik. Uang yang dia butuh buat tahun depan DP rumah atau misalnya dia butuh untuk beli sesuatu atau buat nikah, itu jadinya nggak bisa karena dia langsung mengalokasikannya di instrumen investasi yang fluktuasinya tinggi, yang resikonya tinggi, padahal dipakai dalam 1 tahun, dalam 2 tahun. Jadi ingat ya, kalian harus bisa bedakan. Ini yang kalian taruh ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Taruhnya udah sesuai belum dengan resikonya. Yang ketiga adalah investasi ilmu. Saya yakin ini banyak juga orang yang ngomong betapa pentingnya investasi ilmu. Apa yang ada di dalam kepala kalian itu menentukan arah dalam hidup kalian. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba bandingin. Kalian yang sekarang dengan kalian 10 tahun yang lalu, itu beda total. Coba kalian renungkan, sekarang tahun 2024, 2014 kalian seperti apa? Kalau kalian bisa balik ke tahun 2014 dengan isi kepala yang sekarang, pasti banyak hal yang kalian lakukan dengan berbeda. Dari bisnis, karir, investasi. Kenapa? Karena isi kepalanya beda. 10 tahun terakhir, kalian ketemu banyak orang, kalian konsumsi konten yang banyak, ya. Kalian ada pengalaman yang kalian alami sendiri, yang membuat kalian belajar, dan kalau kalian disuruh ulang, kalian akan melakukan yang benar. Maka dari itu, menurut saya, ilmu dalam kepala itu yang paling penting. Makanya saya bisa sampai beli buku, sampai berjuta-juta ya. Terakhir saya beli di Amazon 8 juta, itu sampai lebih dari 10 buku. Itu karena saya juga merasa itu penting sekali. Ya, penting sekali kita untuk terus nambah ilmu kita. Ya, jangan pernah merasa kalau kita sudah pintar dan stop nggak belajar apapun. Dan sekarang kita kalau mau nambah ilmu sebenarnya memang nggak harus keluar uang juga, di YouTube juga banyak kan, kita dengerin podcast, kita dengerin video edukasi seperti ini misalnya. Nah itu bisa kita lakukan, tapi ada ilmu-ilmu yang bisa diakses dengan mengeluarkan uang. Ya kalau dari saya, investasi ilmu itu adalah salah satu yang paling penting, jadi perlu ada alokasinya. Kalau kalian merasa, oh Pak, saya ngerasa ilmu itu semuanya yang gratis saja cukup, ya, silakan. Yang keempat adalah ingat ya, kalian jangan hanya bergantung pada pendapatan utama kalian. Misalnya sekarang pendapatan kalian adalah 5 juta. Ya kalian pikirkan, di luar dari yang 5 juta ini, 5 juta ini mungkin dari pagi sampai dengan sore, waktunya sudah digunakan untuk mendapatkan 5 juta ini. Nah di luar dari waktu ini kalian bisa ngapain lagi untuk dapat uang tambahan? Kalian harus agresif ya, di waktu-waktu luang kalian, misalnya Sabtu Minggu, bisa ngapain lagi nih? Buat dapat uang tambahan. Jangan sampai hanya bergantung di yang tadi, pendapatan yang satu itu saja. Ya kalau bisa sebanyak mungkin pintu buat dapat duitnya. Walaupun memang ada orang yang cuma 1 atau 2 aja fokusnya. Bisa-bisa aja. Misalnya kalian kerja sebagai admin di dalam satu perusahaan, ya kalian pikirkan, oke, jenjang karir selanjutnya yang bisa kalian tembak, itu yang seperti apa ya? Yang bisa naik gaji nih. Ada butuh skill apa nih supaya bisa naik ke atas sana? Butuh belajar apa? Butuh ketemu orang yang mana nih yang bisa ngajarin kita? Yang penting dari sisi situnya kalian harus pikirkan terus gitu. Kalau dari saya prinsipnya dari tahun ke tahun kalian pendapatannya harus bertambah. Entah jumlah pendapatannya nambah, ya tadi misalnya 1 pendapatan jadi 3 pendapatan, atau 1 pendapatan ini nambah terus setiap tahunnya. Kalian harus secara proaktif memikirkan itu. Nomor 5 adalah ingat simpen dulu uangnya, baru sisanya pakai buat pengeluaran. Banyak orang yang kebalik. Saya yakin kalian sampai dengan sekarang yang nonton ini juga banyak yang kebalik. Dapat uang 5 juta, dipakai dulu tuh. Pakai dulu terus sisanya misalnya 1 juta baru investasi dan disimpan. Kebalik, mestinya kalian tetapkan mau berapa nih yang diinvestasikan. Misalnya 2 juta disisihkan untuk investasi, dana darurat dan sebagainya, baru kalian hidup dengan sisanya. Jadi jangan kebalik. Ini saya ulang-ulang terus. Menurut saya ini penting yang dalam perlu diulang karena banyak orang yang lupa gitu. Misalnya sekarang tanggal 26, kalian udah mau gajian nih ya, pasti tanggal 26, 27, 28. Pada saat uangnya masuk, langsung kalian sisihkan ke rekening terpisah uang yang kalian gunakan untuk investasi dan sebagainya. Sisanya baru dipakai buat bertahan hidup. Kalau kalian bisa seperti ini, pada saat uang kalian masih sedikit, pendapatan kalian masih kecil, nanti pada saat pendapatan kalian besar, kalian akan terbiasa dengan ini. Karena semuanya adalah kebiasaan. Kalau kalian nggak bisa manajemen ini di level yang kecil, di level yang besar, nanti ketika pendapatan besar, nggak akan bisa. Oke, jadi saya harap 5 hal tadi yang saya sampaikan berguna bagi kalian dan bisa kalian
ingat terus ya, terutama di tahun 2024 ini, sampai dengan akhir tahun kalian konsisten dengan pedoman-pedoman yang saya sampaikan tadi.